Di ladang itu, Bima ikut si bapak menyirami tanaman. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali pulang dan sesampai di rumah, mereka disambut oleh anak gadisnya si bapak yang masih terlihat sangat cantik dan anggun. Lalu si bapak minta pada Pusparini untuk mengambilkan minuman untuknya dan Bima. Si bapak dan Bima kemudian duduk di teras rumah menunggu air yang sedang diambil. Tidak lama kemudian terlihat Rini datang dengan membawa 2 gelas air. Setelah minum air dari anak gadisnya itu, si bapak pamit untuk pergi ke balai desa karena ada urusan di sana dan meminta pada anak gadisnya untuk menemani Bima di sini. Di teras rumah, Bima duduk bersama Pusparini sambil ngobrol-ngobrol tentang kegiatan tadi di ladang. Ternyata Pusparini orangnya asyik kalau diajak ngobrol dan obrolan itu membuat Bima dan Pusparini menjadi semakin akrab. Hari-hari dilalui Bima seperti itu. Pergi ke ladang, makan dan tidur di rumah si bapak. Hingga pada suatu ketika si bapak menawari Bima sesuatu. Le, awakmu lek wis suwe to urip nang kene. Bapak pengen nikahno awakmu karo Pusparini. Yen gelem, sawah sakmono ombone iku engko kanggo awakmu. Garapen olehen kanggo bondo uripmu karo Pusparini. Ning ana syarate. Awakmu kudu manggon nang kene salawase. Ya artinya, nak, kamu kan udah lama tinggal di sini. Bapak ingin menikahkan kamu dengan Pusparini. Kalau mau sawah yang sangat luas itu buat kamu. Kamu olah untuk bekal hidupmu dengan Pusparini. Tapi dengan syarat kamu harus tinggal di sini selamanya. Mendengar itu, Bima tersentak dan tidak tahu kenapa spontan dia berucap gini. Waduh pak, kalau untuk semua itu saya tidak pantas. Nah, kalau dipikir secara logika, mustahil Bima menolak tawaran dari si bapak. Sekarang kalian pikir, kurang apa coba? Mau dinikahkan dengan anak gadisnya yang sangat cantik, dikasih sawah yang sangat luas, dan otomatis dia juga akan menggantikan si bapak untuk jadi kepala desa di kampung ini nantinya. Harta, tahta, dan wanita itu sudah di depan mata, tapi Bima malah menolaknya. Mungkin waktu itu Bima masih sayang sama Sang Maha Pencipta, hingga kata-kata itu bisa terucap dengan sendirinya. Setelah menolak tawaran itu, si bapak bilang lagi, Ora usah gugup. Bapak ya ora maksa. Dipikir alon-alon dhisik. Mbok menawa hatimu mantep. yang artinya jangan buru-buru. Bapak juga tidak memaksa, dipikir pelan-pelan, siapa tahu nanti kamu berubah pikiran. Si bapak memberi Bima waktu untuk memikirkan tawarannya itu. Beberapa hari ini dia diberi banyak waktu oleh si bapak untuk berduaan dengan anak gadisnya, agar Bima bisa lebih mengenal anaknya lebih jauh. Pada suatu hari, Pusparini mengajak Bima keluar rumah untuk jalan-jalan keliling kampung, dan Bima pun mau. Di sisi lain, selama Bima berada di rumah si bapak, dia ini belum pernah keluar rumah. Dia keluar rumah hanya untuk ke ladang membantu si bapak. Pergilah mereka keluar dan berjalan menyusuri kampung. Terlihat kampung ini sangat asri dan damai. Udaranya sangat sejuk tanpa dicemari asap knalpot kendaraan. Bangunan rumah yang berada di kampung ini sebagian besar terbuat dari kayu yang sudah diukir. Banyak hewan ternak yang dilepas diliarkan di hutan. Sapi, kerbau, bebek, dan jenis hewan ternak lainnya. Seakan mereka hewan ternak itu sudah akrab dengan pemiliknya. Terus berjalan menyusuri kampung. Terlihat penduduknya ini unik. Ada yang jalannya pincang hingga merangkak. Ada yang matanya lebar dan melotot. Ada yang tangannya panjang sebelah dan macam-macam. Tapi anehnya melihat semua itu, Bima tidak merasa takut.
Sama sekali justru ia malah merasa beruntung karena dia mempunyai tubuh yang sempurna. Dan di kampung itu tidak ada yang namanya malam. Cuacanya selalu berkabut dan tampak suram, seperti kalau menjelang maghrib. Di tengah-tengah perkampungan itu samar-samar Bima mendengar ada suara wanita yang memanggil-manggil namanya. Bima, Bima, pulang, pulang. Mendengar itu Bima langsung menoleh ke berbagai arah untuk mencari tahu siapa yang memanggil-manggil namanya itu. Tapi tidak terlihat ada seorang pun yang sedang memanggil namanya. Suara itu terus terdengar di telinga Bima hingga lama-kelamaan kepalanya ini merasa pusing. Setelah cukup lama berjalan berkeliling kampung, Bima dan Pusparini sampai di sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Di pinggir telaga terlihat ada seorang gadis kampung yang sedang berjalan menyusuri telaga tersebut sambil membawa beberapa potong bambu dan mengenakan kemben khas Jawa. Sepertinya gadis itu hendak mengambil air di telaga tersebut. Gadis itu berjalan lewat di depan Bima dan Pusparini yang sedang duduk. Nah, melihat gadis itu dari dekat sekilas Bima ingat sesuatu. Sepertinya gadis ini tidak asing baginya. Aku kok kayak pernah ketemu sama orang ini ya. Tapi di mana? Bima coba mengingat-ingat kapan dia pernah bertemu dengan gadis ini. Ketika sedang memikirkan semua itu, Pusparini memecahkan konsentrasinya. Mas, kenapa? Lagi mikirin apa? Enggak Rini. Aku kok kayak pernah lihat orang tadi ya. Ketemu di mana? Nah, itu dia. Aku nggak ingat kapan aku ketemu. Jawab Bima yang masih bingung. Telaga di dekat batu mereka membahas perjodohan yang ditawarkan si bapak. Rini sudah setuju dengan perjodohan itu, tapi belum dengan Bima. Melihat kalau Bima belum bisa menerima perjodohan itu, terlihat mata indahnya Rini berlinang air mata. Sepertinya dia sudah jatuh hati pada Bima. Melihat Rini yang sepertinya kecewa, Bima mencoba menenangkannya. Rin, kamu jangan sedih. Aku bukan tidak mau menerima perjodohan itu. Hanya saja aku belum siap menerima semua pemberian si bapak. Rini kemudian melihat ke arah Bima dengan tatapan sayu. Sebenarnya Bima tidak tega melihat Rini seperti itu. Bola mata coklat yang tadinya terlihat indah sekarang menjadi sayu. Lalu Bima menjelaskan pada Rini, beri aku waktu untuk memikirkan semua ini. Kalau sudah tiba saatnya aku bisa menerima, aku akan menerima perjodohan ini. Ucap Bima sambil mengusap mata Rini yang sudah dipenuhi air mata. Perlahan Rini mulai senyum. Kemudian Bima mengajak Rini untuk pergi meninggalkan telaga untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Bima langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan badannya di atas tempat tidur dan otaknya masih terus kepikiran oleh suara wanita yang tadi memanggil-manggil namanya dan juga gadis yang ditemui di telaga tadi hingga tidak terasa Bima tertidur. Di dalam tidurnya, Bima bermimpi sedang berada di tengah-tengah kampung itu. Lalu dari kejauhan ada seorang wanita parubaya yang melambaikan tangannya pada Bima. Seakan wanita ini sedang memanggil Bima. Bima pun berjalan mendekat ke arah wanita itu. Sesampai di tempat wanita itu sepertinya Bima mengenalnya. Wanita itu kemudian memeluk Bima sambil berkata, "Pulang nak, pulang. Ditunggu ibumu di rumah." Mendengar itu Bima berpikir, pulang? Ibuku? Pulang kemana? Wanita itu kemudian melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Bima. Belum jauh meninggalkan Bima terlihat ada seorang gadis yang sedang membawa beberapa potong bambu. Sedang berjalan di depan Bima yang tidak lain itu adalah gadis yang ditemui Bima di pinggir telaga. Wanita itu melemparkan senyum pada Bima dan lagi-lagi
Wanita itu mengingatkan Bima pada seseorang yang pernah dia kenal. Waktu itu berlalu meninggalkan Bima. Di saat yang bersamaan Bima merasa pusing memikirkan kejadian ini. Di dalam kepalanya timbul pertanyaan, siapa orang yang memelukku tadi dan siapa gadis yang melemparkan senyum kepadaku tadi? Ketika sedang bingung memikirkan semua itu, Bima bangun dari tidurnya. Dan bangunnya Bima itu masih dengan keadaan pusing di kepalanya. Masih dalam kondisi berbaring di tempat tidur, Bima melihat ke arah sebelah lemari yang di situ terdapat tas keril dan sepatunya. Dan seketika itu juga Bima ingat kalau dia pernah diajak bapak-bapak untuk mampir ke rumah ini. Mengingat semua itu, Bima lekas bangkit dari tidurnya dan keluar kamar untuk menemui si bapak. Tapi saat itu rumah terlihat sangat sepi, sepertinya orang-orang rumah sedang keluar. Lalu terlihat Rini datang sambil membawa piring yang berisi makanan. "Mas Bima udah bangun. Ayo mas makan dulu," ucap Rini sambil menaruh makanan di atas meja. Bima menghampiri Rini dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Bima bertanya pada Rini, "Sepi banget. Bapak dan ibu kemana, Rin?" "Bapak sedang ke balai desa. Kalau ibu sedang ke ladang," jawab Rini. Setelah makan, terlihat bapak baru pulang dari balai desa dan ikut duduk di meja makan. Lalu si bapak bilang, "Wes tangi Bima, mari diajak Puspor ini nang diae maneng. Mlaku-mlaku neng kampung pak, terus lenggah dan pinggir telogo." Lalu si bapak menanyakan keputusan Bima. "Piye le? Wes dipikir toh tawarane bapak?" Mendengar itu Bima terdiam sejenak, lalu dia menjawab, "Sepuntene pak, kula sampun gadah calon. 2 wulan malih kula ajeng nikah." Si bapak kemudian memegang pundaknya Bima sambil berucap, "Ya wes ora apa-apa. Yen iku dadi keputusanmu, bapak gak iso maksa." Setelah kata-kata itu terucap, terlihat Rini memasang raut wajah yang sedih. Sepertinya dia sedang menahan tangis. Kemudian si bapak bertanya lagi pada Bima, "Nek ngono saiki apa sing mbok karepno?" "Kula pengin mantuk, Pak. Kula pun dangu ten mriki. Ibu kula mangke madosi." Bima bilang kalau dia ingin pulang. Lalu si bapak lanjut berkata, "Ya wes, mari ngene ben diterno Puspor ini talane mole." Si bapak kemudian meminta pada Rini untuk mengantarkan Bima menuju jalan pulang. Bima kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan sepatunya. Setelah itu dia pamit sama si bapak dan istrinya yang kebetulan baru pulang dari ladang. Setelah berpamitan, Rini mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat menuju jalan pulang. Di perjalanan menuju ke tempat tersebut, terlihat Rini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia tampak murung. Sepertinya dia sangat sedih. Tidak lama berjalan sampailah mereka di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah gapura. Mereka berhenti tepat di depan gapura tersebut. Terlihat wajah Rini sudah dipenuhi oleh air mata. Sepertinya dia enggan melepas kepergian Bima. Dengan keadaan yang seperti itu, Rini memberitahu Bima, "Setelah melewati gapura ini, Mas Bima bisa kembali dan bisa pulang," ucap Rini sambil menahan kesedihannya. Sambil memegang pundak Rini, Bima bilang, "Ya udah, aku pulang dulu. Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke sini." Bima kemudian berjalan mendekati gapura itu. Sebelum akan masuk melewati gapura, dia melihat Rini sedang melambaikan tangannya pakai tanda perpisahan, dan Bima pun melambaikan tangannya juga. Mungkin berat bagi Rini untuk melepas kepergian Bima, tapi mau bagaimana lagi, Bima punya kehidupan sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus pergi untuk pulang.
Setelah melewati gapura itu, Bima nengok lagi ke belakang untuk melihat Rini untuk yang terakhir kalinya. Tapi seketika itu gapura yang tadi dilewati beserta Rini yang sedang berdiri hilang begitu saja. Yang terlihat hanyalah hutan pinus yang cukup lebat. Melihat gapura itu yang tiba-tiba hilang, Bima menjadi bingung. Setelah ini dia harus kemana? Dia terus berjalan menapaki jalur setapak yang ada hingga akhirnya dia menjumpai sebuah papan kayu. Anehnya jalan Bima ini seperti ada yang menuntun dengan sendirinya. Kakinya ini terus berjalan tanpa dia tahu akan kemana. Melihat keadaan di sekitarnya, Bima malah semakin bingung. Aku ini sedang di mana dan mau kemana? Dengan sendirinya kakinya ini terus melangkah hingga dia menjumpai sebuah danau yang sangat luas. Dan beberapa orang yang di tepi danau tersebut. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di tepi danau, kaki Bima terus melangkah menyusuri pinggir danau tersebut. Tanpa berhenti dan tanpa merasa lelah setelah lama berjalan di depan, terlihat ada sebuah perkampungan dan kakinya ini dengan sendirinya melangkah ke arah perkampungan tersebut. Ketika akan sampai di perkampungan itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang mengerumuni sebuah bangunan. Hingga akhirnya Bima kenal dengan salah satu orang yang ada di situ. Sebut saja dia adalah Wandi, temannya Bima waktu itu. Wandi menyapa Bima. Udah turun bro? Mau langsung pulang apa istirahat dulu? Iya nih, kayaknya aku langsung pulang aja deh. Ya udah. Kalau gitu hati-hati di jalan ya. Tapi aku gak tahu jalan pulang. Meskipun mengenal Wandi, tapi Bima tidak tahu arah jalan pulang. Bahkan dia juga tidak tahu sekarang dia ini ada di mana. Bisa dibilang waktu itu Bima ini seperti orang linglung. Yang ada di dalam pikirannya hanya kampung yang dia tempati sebelumnya, termasuk si bapak dan anak gadisnya. Awal Bima melihat perkampungan ini, dia menganggap kalau ini adalah perkampungan yang sebelumnya ditempati, tapi ternyata bukan. Melihat Bima dalam keadaan seperti itu, Wandi sudah mengira kalau Bima ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kemudian Wandi mengajak Bima untuk pergi ke salah satu rumah warga yang Wandi sudah kenal dengan pemilik rumahnya. Sesampai di rumah tersebut, Wandi menanyakan apa yang sedang terjadi pada Bima hingga dia jadi seperti ini. Orang yang ditemui itu sudah cukup tua. Lalu terdengar si pemilik rumah itu berkata, "Temanmu ini habis dibawa makhluk lain ke alamnya selama 40 hari. Tapi dia beruntung karena masih dikembalikan. Itulah sebabnya dia sekarang jadi seperti ini." Kemudian terdengar Wandi bertanya pada orang itu bagaimana agar Bima bisa kembali normal. Menurut orang itu, dia harus pergi ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena dengan itu, dengan sendirinya, nanti dia akan ingat dengan dunianya sendiri. Di rumah itu Bima masih terus diam tanpa bicara satu kata pun. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Wandi dan pemilik rumah itu. Lalu terdengar lagi si pemilik rumah itu meminta pada Wandi untuk mengantar Bima pulang ke rumahnya. Karena kalau harus pulang sendiri dia tidak akan bisa. Akhirnya Wandi berinisiatif untuk mengantarkan Bima pulang dan Bima pun hanya menurut kemanapun Wandi mengajaknya. Wandi mengantarkan Bima pulang dengan menggunakan motornya. Di sepanjang perjalanan, Bima merasa semakin bingung melihat keadaan sekitar yang sangat ramai. Sesampai di depan rumahnya, tiba-tiba Bima ingat kalau ini adalah tempat tinggalnya. Wandi kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampai di dalam rumah, Bima melihat ada seorang wanita yang tidak lain dia adalah ibunya. Melihat itu tiba-tiba Bima ingat semuanya. Ingat kalau ini adalah tempat tinggalnya dan wanita ini adalah ibunya. Bima langsung lari merangkul sang ibu sambil menangis. Melihat Bima yang tiba-tiba seperti itu, sang ibu bingung lalu dia bertanya pada Wandi apa yang sebelumnya terjadi pada Bima. Tapi
Wandi tidak mengatakan yang sejujurnya pada ibunya Bima, kalau Bima habis dibawa makhluk lain ke alamnya. Di sisi lain, Wandi juga tidak tahu persis kejadiannya. Melihat keadaan Bima yang sepertinya sudah normal, Wandi pamit pada Bima dan ibunya. Bima mengucapkan banyak terima kasih pada Wandi karena sudah mau mengantarkannya pulang. Di rumah, Bima menceritakan tentang apa yang dialaminya di gunung itu pada ibunya. Mendengar cerita dari Bima, sang ibu terlihat sangat kaget. Tahu nggak, ternyata wanita parubaya yang waktu itu melambaikan tangan dan memeluk Bima itu adalah gambaran dari ibunya Bima yang terus mendoakan anaknya selama Bima pergi ke gunung waktu itu. Pantas saja waktu itu Bima merasa seperti kenal dengan wanita itu. Dan seorang gadis yang membawa potongan bambu di telaga waktu itu adalah gambaran dari Nindi, calon istrinya Bima yang mungkin dia juga turut mendoakan Bima agar selamat sampai kembali pulang. Mengetahui semua kejadian itu, Bima tidak habis pikir. Kok bisa kejadian itu bisa aku alami? Andai saja waktu itu Bima menerima tawaran si bapak untuk dinikahkan dengan anaknya. Sudah dipastikan sekarang Bima tidak pulang dan tinggal di sana. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu Bima menghubungi Wandi untuk mengajaknya bertemu dengan tujuan untuk balas budi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang berada di kota Malang. Setelah bertemu, sekali lagi Bima mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Wandi. Lalu Wandi bertanya pada Bima, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Bima pun menceritakan semua itu pada Wandi, dan selama Bima berada di kampung itu hingga bertemu dengan si bapak dan anak gadisnya, ternyata cuma 3 hari, tapi menurut orang yang mereka temui waktu itu, Bima sudah tinggal di alam sana selama 40 hari. Bima benar-benar beruntung karena masih dikembalikan ke alamnya. Kalau tidak, mungkin sekarang ini Bima sudah tinggal di sana dan dinikahkan dengan gadis itu dengan penuh kemewahan. Nah, ini sedikit info ya. Di alam gaib itu kehidupannya sama seperti alam kita. Ada kampung dan ada penduduknya, tapi nggak gitu penduduknya ini semuanya aneh. Ada yang kakinya putus, ada yang matanya lebar, ada yang jalannya ngesot dan lain-lain. Persis dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi yang dialami Bima. Nah, selama berada di kampung, ingatan Bima ini dihilangkan oleh mereka. Jadi dia tidak bisa mengingat alamnya sendiri, dan yang dia tahu hanyalah alam mereka. Kalaupun bisa kembali ke alamnya sendiri, dia ini akan tampak seperti orang linglung karena di dalam pikirannya masih di alam sana. Sekian. Terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.